Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Widi Utami. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas tentang transformasi, yaitu bab refleksi atau pencerminan. Jadi nama lain dari refleksi adalah pencerminan. Kodenya ini bisa dibaca sendiri. Refleksi atau pencerminan adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Jika ada titik P, I, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka akan menghasilkan P aksen. P aksen ini simbol dari P bayangan atau bayangan dari titik P. Ini simbolnya. Biasanya soal akan berkaitan dengan titik. Jika pencerminan suatu bangun, maka yang akan dicerminkan adalah titik-titik sudut dari bangun tersebut. Di sini ada rumus. Jadi kalau ada titik P, A, B, kita cerminkan pada sumbu X akan menghasilkan bayangan titik P adalah A, min B. Jika ada titik P, A, B, kita cerminkan pada sumbu Y akan menghasilkan bayangan dari titik P adalah min A, B. Jika ada titik P, A, B, kita cerminkan pada titik pangkal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan dari titik P adalah min A, min B. Jika ada titik A, B, kita cerminkan pada garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan dari P adalah B, A. Jika ada titik P, A, B, kita cerminkan pada garis Y sama dengan min X, maka akan menghasilkan rumus bayangannya adalah min B, min A. Jika ada titik A, B, kita cerminkan pada garis X sama dengan H, maka rumus bayangannya adalah 2H min A, B. Jika ada titik A, B, kita cerminkan pada garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan rumus A, 2K min B. Jika ada titik P, A, B, kita cerminkan pada titik S. Titik S-nya yaitu P, Q, maka akan menghasilkan rumus dari bayangannya adalah 2P min A min 2Q min B. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh yang berikut ini. Ini rumus ini tetap kalian harus ingat, semuanya harus dihafalkan. Jadi untuk menghasilkan suatu bayangan ada rumusnya. Contoh, di sini ada titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat titik A bila direfleksikan terhadap titik 0,0. Jadi di sini rumusnya menggunakan A, B, kita refleksikan terhadap ini titik pangkal 0,0. Jadi kalau A, B kita refleksikan terhadap titik pangkal 0,0 akan menghasilkan bayangan min A, min B. Kalau AB-nya kita ganti dengan 4,5, maka bayangan dari titik A adalah min 4, min 5. Yang kedua yaitu tentukan bayangan dari sebuah titik P 3,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2 berarti kita menggunakan ini X sama dengan H, maka rumusnya adalah 2H min A per B. Jadi 3,4 kita refleksikan terhadap X sama dengan 2, yang tetap adalah titik B-nya. Titik B-nya di sini adalah 4, jadi 4-nya kita tetap. Titik A-nya kita cari 2H min A. Berarti 2 hanya adalah ini, hanya ini 2. Berarti 2 kali 2 min A-nya adalah ini 3. 2 kali 2 adalah 4.
4 kurangi 3 sama dengan 1. Jadi bayangan dari titik P adalah 1,4. Sekarang jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A, aksen ini A bayangan 3,-1 yang merupakan hasil pencerminan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X, tentukan posisi awalnya Y sama dengan X. Untuk A, B kita cerminkan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan rumus jadi B, A. Jadi kita balik, kalau AB menghasilkan bayangan B, A, maka kalau titiknya 3,-1 bayangannya, jadi titik awalnya jadi -1,3. Ini kita balik, kalau titik A-nya X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan Y, X. Kalau bayangannya diketahui 3,-1, maka titik awalnya dibalik -1,3. Karena rumusnya jika titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan bayangan Y, X. Kalau bayangan diketahui 3,-1, maka titik asalnya atau titik awalnya adalah -1,3. Tinggal dibalik. Soal nomor 4. Hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X adalah 2,-3. Tentukan koordinat titik A. Di sini hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti rumusnya ini. A, B dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A, min B. Berarti nilai A-nya tetap, yang berubah adalah nilai B-nya. Jika di sini bayangannya yang diketahui 2,-3, maka titik awalnya atau koordinat titik asalnya adalah 2,3 karena yang berubah adalah titik B-nya. Di sini berarti A, B menghasilkan bayangannya 2,-3 terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti yang tetap adalah nilai A-nya. Nilai A-nya di sini 2. Berarti 2, B-nya kalau di sini titiknya B menghasilkan bayangan -B. Kalau bayangannya -3 berarti titik awalnya adalah 3. Jadi titik awal atau koordinat titik A-nya adalah 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan 2,-3. Soal nomor 5. Sebuah persegi dengan koordinat A 1,1, B 3,1 dan C 3,3 dan D 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Tentukan koordinat bayangan persegi. Jadi untuk bangun persegi, untuk mencari bayangannya tetap satu persatu atau titik-titiknya. Titik-titiknya yang kita cari bayangannya yang pertama. Titik A terlebih dahulu. Titik A 1,1 akan kita cerminkan terhadap Y sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 4 berarti menggunakan rumus Y sama dengan K, menggunakan rumus ini. Jadi A min 2K min B. A-nya tetap, berarti rumusnya A-nya tetap, A-nya 1. Untuk bayangan yang kedua 2K, berarti rumusnya 2K min B. Di sini 2, K-nya adalah 4 karena Y sama dengan 4. Ini adalah nilai K. K-nya 4 dikurangi nilai B-nya adalah ini 1. Berarti 2 kali 4 adalah 8. Kurangi 1 sama dengan 7. Berarti bayangan dari titik A 1,1 kita refleksikan terhadap Y sama dengan 4. Maka bayangannya 1,7. Sekarang titik B. Titik B 3,1 kita refleksikan terhadap Y sama dengan 4. Yang tetap adalah nilai A-nya, berarti nilai A-nya tetap 3.
kita cari nilai B-nya. Jadi rumusnya sama, yaitu 2K min B sama dengan 2K-nya yaitu 4, 2 kali 4 dikurangi. Untuk titik B, nilai B-nya adalah 1. Jadi dikurangi 1. 2 kali 4 adalah 8. 8 kurangi 1 sama dengan 7. Jadi bayangan dari titik B adalah 3,7. Sekarang titik C. Titik C adalah 3,3. Untuk bayangan titik A tetap. Sekarang titik B-nya sama, rumusnya 2K min B, berarti 2K-nya adalah 4. 2 kali 4 kurangi B-nya ini. B-nya adalah 3. Jadi 2 kali 4, 8. 8 kurangi 3 sama dengan 5. Jadi bayangan dari titik C adalah 3,5. Sekarang menentukan bayangan titik D. Titik D-nya adalah 1,3, berarti satunya tetap, koma, Y sama dengan 4, berarti K-nya 4, rumusnya sama, 2 kali 4, dikurangi titik B-nya adalah 3, kurangi 3, jadi 8, kurangi 3, sama dengan 5, jadi untuk titik D-nya adalah 1,5. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.